Eh, Hari ini aku ya sharing. Mungkin aku mau sharing tentang pengalaman pertama aku jadi sales ya, atau account manager di Nusa ID tepatnya. Jadi mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang udah sempet aku sharing gitu ya, awal mula aku join di Nusa ID. Jadi aku baru lulus dari Jogja gitu ya. Terus aku sempet balik ke Padang. Setelah balik ke Padang itu awal mula ya, itu masih COVID ya. Jadi kayak aku sebagai fresh grade agak ini ya, worry ya, kayak aduh gimana nih, malah gue baru lulus terus juga pas COVID baru-baru datang gitu ya. Tapi aku banyak apply, tetap banyak apply. Apply-nya itu kalau di untuk informasi ya di daerah Padang tuh mungkin aku agak jauh ya dari Padang. Jadi aku di Pasaman ya, salah satu eh, wilayah di Sumbar juga, tapi bukan di Padangnya gitu ya, bukan di kota. Jadi kalau di lingkungan aku di Pasaman itu sebenarnya nggak ada kayak perusahaan atau company-company yang kayak di Jakarta gini, nggak ada ya. Apalagi kayak spesifik kayak misalnya ada gedung gitu, nggak ada. Nah, dream aku tuh waktu after lulus, aku tuh pengen kerjanya tuh di perkantoran gitu. Cuman namanya baru, aku jurusan manajemen, baru lulus, punya idealis gitu kayak, aku pengennya kerjanya di kota gitu. Terus aku udah punya vision gitu antar, aku setiap hari tuh dress up bagus gitu ya. Terus nenteng laptop gitu. Pokoknya kayak udah punya vision karena aku manajemen juga kayak, aku kayak bakalan jadi wanita karir nih, kerja di kota, di tempat yang bagus, di kantor yang bagus. Tiba-tiba pas COVID, nggak cerita, kayak tiba-tiba agak down tuh, kayak aduh gimana cara-cara kerjanya ya. Terus aku balik ke Padang juga nggak ada yang bisa dilihat gitu, maksudnya di Pasaman lebih tepatnya nggak ada yang bisa dilihat gitu buat eh mewujudkan mimpi-mimpi aku yang sebelumnya. Singkat cerita, aku terus apply. Terus aku sempat kena penyakit gitu ya, usus buntu. Terus aku harus operasi. Ada lagi bikin stresnya, agak down lagi. Aduh, udah gue belum dapat kerja, malah gue sakit. Dan gimana nih caranya ngelanjutin dream apa mimpi aku gitu kan. Tapi puji Tuhan itu cuma ada di kepala ya, di pikiran. Tuhan berkehendak lain. Setelah aku banyak apply, ada banyak panggilan masuk. Sebelum Nusa ID juga ada banyak yang aku ikut interview. Cuman karena prosesnya waktu itu agak susah ya untuk ketika sedang COVID. Kita banyak, kalau teman-teman ingat, kayak ada tes PCR kalau mau pergi ke luar kota gitu ya. Dan itu jauh dari Pasaman, agak teks 5 sampai 6 jam waktu itu ke Padang. Jadi aku agak kesulitan lagi, pupus lagi. Sampai akhirnya ke Nusa ID aku interview, karena yang sebelum-sebelumnya nggak bisa ya, karena ada harus tes PCR dan lain-lain, aku agak ini dulu, agak kesampingkan. Terus aku tes di Nusa ID, interview. Nusa ID waktu itu ngasih kesempatan juga sih buat aku prepare. eh aku interview waktu itu sama Ko Ali, terus sempat juga sama Bro Rais gitu ya. Terus aku sempat nanya gitu, ini kerjanya di mana gitu ya, di Jakarta Selatan kata Ko Ali, terus sama Bro Rais juga, ini kita Google Partner gitu. Oh, aku mikir, oh, Nusa ID ini perusahaan IT, terus Google Partner ini kayaknya udah kelihatan gitu. Oh, kayaknya ini sama nih sama yang aku inginin gitu ya. Pasti kantornya di kota, di Jakarta gitu ya, di gedung yang bagus gitu. Aku searching, aku riset. Oh, bagus nih. Tapi waktu itu reviewnya masih sedikit karena Nusa ini mungkin baru-baru juga ya di tahun 2020. Jadi itu 2020 lebih tepatnya. Aku tanya-tanya lagi waktu itu sama Ko Ali. Pak, ini boleh tahu nggak sistem kerjanya seperti apa? Terus sekarang kan lagi COVID. Iya, nanti kamu kerjanya tapi di Jakarta gitu. Teman-temannya boleh tahu nggak Pak jumlahnya berapa sekarang employee-nya? Waktu itu kalau nggak salah ya, Ko Ali cuma bilang ada 4 karyawannya. Oh, langsung aku, waduh, gue bilang kayak, waduh, aku mau kerja di kantor yang bagus, tapi karyawannya cuma 4, ini bener nggak ya? Gitu. Teman-teman nggak tahu sih waktu apply kerja, karena No Side ini first job aku ya, aku jujur ragu sih waktu denger 4, cuma jumlah karyanya cuma 4 gitu. Mungkin teman-teman kalau sempat lamar-lamar kerja, ketemu perusahaan-perusahaan yang suruh interview, terus ngeliat profil perusahaannya kayak, ini beneran perusahaan atau penipuan, scam atau apa gitu. Aku pernah ngerasain saat itu salah satu, ini gak trusted nih kayak ini perusahaannya, maksudnya cuma 4 orang gitu. Tapi karena dibilang Google Partner, agak mixed feeling gitu kayak, oh enggak iya. Tapi aku tetap profesional, ikutin semua rangkaian interview sampai aku dinyatakan lulus.
Tadi ingat ya, aku cerita sedikit, aku masih usus buntu. Jadi seminggu setelah aku usus buntu itu aku masih pemulihan, tapi aku bilang sama orang tua aku mau move ke Jakarta, aku mau pindah. Mau coba keberuntungan kerja di Nusa ID, aku bilang di Jakarta. Singkat cerita, ada pergumulan juga, tapi diizinin sama orang tua sampai akhirnya aku ke Jakarta. Dan ketemu Bro Rais dan teman-teman waktu itu ada 2 AM ya, 3. Jadi sama aku sejujurnya itu 4 kalau aku join ya, waktu itu yang aku lihat gitu. Kita banyak belajar, saya banyak belajar gitu ya, aku banyak belajar di Nusa ID dari awal, dari aku fresh grade gitu ya, yang mana aku nggak tahu ini gimana kerjanya. Jadi makanya sampai aku sekarang jadi sales manager, aku nerapin hal yang sama. Aku memposisikan diriku sebagai sales dari awal ya, dari account manager yang nol banget, mungkin bahkan minus ya, karena nggak tahu gimana sistem kerjanya. Kalau di kuliah gitu ya, di manajemen belajar, kita kebanyakan lebih banyak teori ya, mungkin kayak gimana caranya komunikasi yang bagus, negosiasi yang bagus, gimana caranya membangun relasi. Tapi setelah jadi account manager di sini lebih tepatnya, satu persatu teori itu kita terapin, tapi bisa kita lebih apa ya, lebih kembangkan gitu. Jadi nggak fix kayak yang kita belajar di kampus dulu gitu ya. Jadi banyak hal yang aku pelajari di sini lebih tepatnya, dan as account manager sampai sekarang aku berdiri di sini, aku ngerasa terus belajar gitu ya. Banyak hal yang aku awalnya nggak tahu jadi tahu, dan jadi lebih tahu karena makin tambahnya waktu, makin banyak belajar, dan makin banyak kesalahan yang terjadi, perbaiki lagi, kesalahan lagi, perbaiki lagi sampai sekarang gitu. Jadi menurut aku menjadi seorang account manager itu memang sebuah tantangan. Pasti semua orang awalnya apa ya? Aku ngerasa semua orang yang aku tanya lebih tepatnya, lo dulu tujuan lo mau jadi account manager nggak atau sales nggak? Enggak sih gitu, kecemplung sama gitu misalnya. Atau lo dulu cita-cita lo emang jadi sales? Enggak juga sih. Ini aja ada kesempatan jadi sales, makanya gue jadi sales. Jadi hampir semua pengalaman aku yang aku tanya, teman-teman itu malah nggak ada yang pengen jadi sales gitu. Jadi nggak ada cita-cita bener-bener kayak dia, oh gue memang mau jadi sales gitu, nggak ada sih. Kecuali dia abis udah jadi beberapa pengalaman dia, terus dia bilang, oh iya gue dari pengalaman gue kerja, gue mau jadi sales karena kayak gini gitu. Jadi memang ada tantangannya, tapi selama kita bisa belajar, tadi ya poinnya adalah belajar. Kalau ada kesalahan, jangan langsung berhenti belajarnya, terus memperbaiki diri, terus praktis gitu ya. Komunikasi, negosiasi, natap orang dulu kayak gini nggak bisa. Terus kayak di laptop aja gemeter gitu, kayak megang laptop tuh kayak gimana nih, padahal nggak ketemu orang yang langsung, apalagi ketemu orang yang langsung kayak grogi gitu. Tapi makin kesini makin banyak belajar. Terus kuncinya menurut aku harus apa sih, rendah hati ya. Jadi kayak mau dengar masukan orang, mau lihat respon orang. Kalau orang bilang kayaknya lo nggak bagus sih gitu, jangan langsung kayak lo kira lo bagus, gue juga lebih bagus, nggak gitu. Tapi kayak oh iya berarti POV dia ngeliat gue kurang bagus di bagian mananya, gue mau tahu dong, ajak ngobrol berdua, tadi kamu bilang nggak bagusnya kenapa ya, apa yang aku ngomongnya salah ya gitu. Jadi rendah hati itu penting juga menurutku. Singkat cerita, aku saat ini mau share ke teman-teman semua kayak mungkin teman-teman di sini ada yang sudah mulai senang gitu ya dengan posisinya. Puji Tuhan, alhamdulillah gitu ya. Tapi bagi yang masih mencari-cari, ini gue di sini nggak sih tempatnya, atau posisi ini oke nggak sih buat gue? Tetap semangat, tetap percaya diri bahwa teman-teman itu pasti bisa gitu ya. Aku sharing ini bukan buat sombong, tapi buat teman-teman saling saling mengingatkan satu sama lain lah gitu. Kalau setiap proses yang kita jalani itu pada akhirnya nanti bisa bawa kebaikan ketika teman-teman punya niat yang baik juga. Dan tadi rendah hati, semangat, gak takut gagal, memperbaiki kesalahan-kesalahan sampai dapat goals teman-teman itu. Kalau udah di titik itu, kalian pasti bakalan lebih makin semangat lagi lah buat cari goal-goals yang lainnya. Oke, itu aja sih dari aku. Thank you semuanya. Oke, kalau kayak gitu kita yel-yel aja. Thank you. Media Antar Nusa. Berpikir. Siapa yang utama?